Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Elisa Gabriela Purba dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bersama kami dalam 30 menit ke depan, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu menyepakati jadwal pemungutan suara pemilihan umum 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa menyebutkan, penetapan jadwal ini merupakan awal dari proses panjang penyelenggaraan pemilu 2024. Saan meminta seluruh pihak mempersiapkan setiap tahapan semaksimal mungkin, mulai dari pemutahiran data, pelaksanaan pemilu, hingga seluruh proses pasca pemilu, termasuk proses rekapitulasi. Setelah ditetapkan jadwal tanggal 14 Februari, tahapan kan sudah dimulai bulan Juni. Nah, maka setiap tahapan itu harus dipersiapkan secara maksimal mungkin. Dari mulai tahapan pemutakhiran data sampai nanti pelaksanaan pemilu maupun juga pasca tanggal 14-nya, rekapitulasi dan sebagainya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal menilai pemilu serentak dan pilkada serentak 2024 membutuhkan komitmen dan terobosan dalam penyelenggaraannya agar mampu mengakselerasi kemajuan demokrasi Indonesia. Kita berharap beban itu dapat menjadi kita kurangi dengan pengaturan waktu yang sedemikian rupa, sehingga ini dapat lebih mengefisienkan waktu. Teresia dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta penyelenggara event MotoGP memperketat aturan penyelenggaraan acara untuk mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19. DPR juga meminta proses karantina peserta bisa disesuaikan. Untuk itu, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan menegaskan, pemerintah harus tetap mewaspadai kerumunan dan kelalaian kepatuhan protokol kesehatan. Di sekitar sana, saya kira apa yang dilakukan selama ini kita sebenarnya sudah on the track. Persoalannya kita disiplin dengan itu enggak. Kalau kita disiplin memakai masker dengan 2 lapis, saya kira aman. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyatakan, event MotoGP sudah ditunggu. Abdul Fikri menilai penyelenggara perlu menyepakati regulasi terkait travel bubble. Hal ini guna mencegah persebaran varian baru COVID-19. Seperti diketahui, Indonesia mempersiapkan sistem bubble untuk karantina bagi pembalap, ofisial, dan penonton. Semua tamu akan dijemput di bandara menuju hotel, sirkuit, dan kembali ke bandara untuk pemulangan. Saya sudah mengapresiasi juga kepada pemerintah ketika ada diberlakukan masa karantina yang jelas. Yang penting jelas. Tadi kalau perkara berapa lamanya dan sebagainya, disepakati dan diinformasikan dengan jelas kepada calon peserta. Jangan sampai kemudian mereka belum konfirmasi dan seterusnya, kemudian tidak ada pemberitahuan. Dari Senayan, Jakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendukung sistem dan kebijakan asrama haji yang akan digunakan sebagai fasilitas karantina untuk meringankan biaya karantina ketika kembali ke tanah air bagi para jemaah umroh Indonesia. Komisi 8 mengajukan kesepakatan dengan BNPB, alhamdulillah disetujui oleh BNPB bahwa asrama haji disetujui sebagai tempat karantina terpusat bagi jemaah umroh yang baru pulang dari Arab Saudi. Nah, ini semoga dapat sebagai sebuah capaian, artinya asrama haji bisa diberdayakan, Pak, bukan hanya hotel-hotel aja, Pak Menteri. Komisi 8 DPR RI mendukung sistem dan kebijakan asrama haji yang akan digunakan sebagai fasilitas karantina untuk meringankan biaya karantina ketika kembali ke tanah air bagi para jemaah umroh Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan, hal ini menjadi salah satu rekomendasi panja ibadah haji dan umroh untuk mendorong pengelolaan ibadah haji yang profesional dan terpercaya. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan,
Dengan adanya kebijakan ini, harapannya biaya yang dikeluarkan oleh jemaah umroh bisa lebih terjangkau, sekaligus sebagai program pembinaan pasca ibadah umroh. Diuji coba ya, untuk mengetahui nanti apakah Indonesia juga bisa memberangkatkan jemaah hajinya. Karantina itu disentralkan dengan harapan juga biayanya jauh lebih murah. Besar harapan kami seperti itu. Dan sekaligus ada pembinaan, jadi in-out-nya bagus lah gitu. Dalam rapat kerja yang dilakukan pada pekan lalu, Komisi 8 DPR RI telah sepakat dengan BNPB dan Satgas COVID-19 agar Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur bisa menjadi lokasi pusat karantina jemaah umroh yang baru kembali dari Arab Saudi. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari Komisi 8 DPR RI terkait sistem peringatan dini di daerah rawan bencana harus ditingkatkan. Tetaplah bersama kami. Berkaca dari meletusnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Desember lalu yang menunjukkan lemahnya sistem peringatan dini kebencanaan sehingga banyak menimbulkan korban jiwa, Komisi 8 meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk meningkatkan sistem peringatan dini dan perintah evakuasi saat terjadi bencana alam. Berkaca dari meletusnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Desember lalu, yang menunjukkan lemahnya sistem peringatan dini kebencanaan sehingga banyak menimbulkan korban jiwa, Komisi 8 meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meningkatkan sistem peringatan dini dan perintah evakuasi saat terjadi bencana alam. Sosialisasinya kepada pemerintah setempat gitu. Jadi sekarang ini kita harapkan sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat paham betul kalau ada bencana, dia tahu bahwa ada bencana yang minimal ada gentong, ada apa, lari ke puncak gunung, itu masyarakat yang sadar bencana seperti itu. Nah, inilah fungsinya alat pendeteksi bencana. Anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang mengatakan pemerintah harus lebih gencar mensosialisasikan alat pendeteksi bencana, tidak saja hanya kepada pemerintah setempat, namun juga kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya banyak korban, sehingga masyarakat pun mampu mengantisipasi sedini mungkin. Harapan kita memang kepala BNPB betul-betul mempersiapkan diri dalam hal cuaca ekstrim ini. Dan mempersiapkan diri harus koordinasi secara sektoral dengan BMKG, dengan daerah-daerah yang rawan bencana memang, karena yang rawan bencana, pendeteksi dininya itu sudah harus disiapkan di mana-mana supaya kalau terjadi bencana kita tidak kewalahan lagi. Samsuniang mengingatkan BNPB terus berkoordinasi dalam persiapan antisipasi bencana di daerah yang rawan bencana, disertai pengaturan tata ruang yang berbasis mitigasi. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah untuk dapat menstabilkan harga minyak goreng. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi meminta pemerintah untuk mampu menstabilkan harga minyak goreng agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan barang kebutuhan pokok tersebut. Ditemui saat rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Pengusaha Minyak Kelapa Sawit dan Nabati di ruang rapat Komisi 6 DPR RI, Intan Fauzi menyayangkan terjadinya lonjakan harga minyak goreng di awal tahun 2022. Intan Fauzi meminta pemerintah untuk dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok tersebut agar tidak membebani masyarakat. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak nabati atau crude palm oil terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dengan posisi sekarang harga minyak goreng yang melambung tinggi,
Karena memang alasan pemerintah adalah dari para produsen masukannya karena harga CPO yang tinggi. Sementara kita tahu Indonesia adalah produsen CPO yang sumbangnya terbesar, artinya lebih dari 85%. Selain itu, Intan Fauzi menyoroti harga eceran tertinggi untuk minyak goreng dalam kemasan seharga Rp14.000. Yaitu HET minyak goreng di retail sebesar Rp14.000 untuk semua kemasan, baik kemasan sederhana maupun premium. Ini tentu akan menjadi permasalahan besar karena hari ini pula bahwa harga CPO itu adalah melonjak sangat tinggi, 15.000 per kilogram yang biasanya itu kisaran di 7.800. Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mengkritisi pemerintah terkait sisa dana TKDD tahun anggaran 2021 yang belum terrealisasikan sebanyak Rp117 triliun dan masih mengendap di perbankan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI pada rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN dan program penanganan COVID-19. Dalam agenda tersebut, pemerintah melaporkan realisasi TKDD tahun 2021 sejumlah Rp785,7 triliun. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ella Siti Nuryamah menyoroti saldo dana pemerintah di perbankan pada akhir tahun 2021 sebanyak Rp113,38 triliun. Ella menyayangkan besarnya jumlah saldo pemerintah daerah yang masih mengendap, tidak terserap dengan baik untuk kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Itu menjadi catatan penting kami. Kita mengalokasikan dengan sangat susah dana transfer daerah yang lain dengan proses yang begitu ekstra, meminta dana-dana itu segera dikirim, ditransfer, bahkan pengalokasian TKDD katanya juga udah naik, tetapi tetap masih belum bisa teralokasi dengan atau belum bisa digunakan dengan baik. Kami meminta Kementerian Keuangan mungkin melalui dana perimbangan daerah harus membuat terobosan dan langkah konkret supaya 2022 tidak terjadi lagi ngendap. Turun defisitnya dengan susah payah kira-kira ternyata tahunya 113 masih nongkrong di rekening. Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian ATR BPN bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk menyelesaikan kasus mafia tanah di Indonesia. Anggota Komisi 2 DPR RI Riyanta menyoroti maraknya kasus mafia tanah yang dinilai merugikan masyarakat belakangan ini. Riyanta menekankan jaringan mafia tanah harus bisa diurai dan diberantas meski melibatkan banyak pihak. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan lembaga penegak hukum mutlak diperlukan agar proses penanganan kasus pertanahan di Indonesia dapat dilakukan secara masif dan sistemik. Untuk itu, ia berharap pemberantasan praktik mafia tanah harus terintegrasi dari hulu sampai ke hilir dan penanganannya dilakukan lintas sektoral di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga tingkat paling bawah. Kami mendorong bagaimana kasus-kasus mafia tanah ini yang selama ini tidak pernah selesai harus bisa diselesaikan secara sistemik. Ketika kita mau membuka kejahatan pertanahan, itu rohnya di sana. Ada persoalan-persoalan kejahatan pertanahan di mana secara hukum itu sebenarnya panjenengan yang mempunyai hak itu. Ketika muncul sertifikat atas nama tanah objek sengketa itu, panjenengan semua tidak bisa memperoleh dokumen warkah ini. Nah, praktis ketika kita mau selesaikan itu nggak bisa. Nah, kemudian juga kejahatan pertanahan itu sudah masuk melibatkan oknum aparat. Dari Gedung DPR RI, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan.
Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI pastikan layanan jaminan kesehatan Naratetama atau VVIP di Makassar, Sulawesi Selatan terlaksana dengan baik. PT Jasindo bersama Rumah Sakit Stella Maris dinilai mampu memberikan pelayanan dan fasilitas yang mumpuni untuk melancarkan program Jam Kestama bagi 575 anggota DPR RI. Wakil Ketua BURT DPR RI Ahmad Dimyati mengapresiasi layanan Jam Kestama VVIP, fasilitas serta penanganan pasien di Rumah Sakit Stella Maris dinilai lebih profesional dan berpengalaman sebab telah berkontribusi dalam pelayanan kesehatan sejak tahun 1939. Jadi banyak sekali spesialisasinya dan itu menurut saya rekomendasikan kepada anggota DPR untuk wilayah, apalagi ini Makassar ini kan pusat dari wilayah timur. Jadi kepada anggota DPR dan keluarganya saya rekomendasikan rumah sakit ini apabila ada gangguan kesehatan, ada sakit dan juga perlu pelayanan. Sementara anggota BURT DPR RI Ripka Ciptaning meminta pihak rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan yang merata untuk pasien berstatus VVIP maupun masyarakat umum. Persoalan pelayanannya kasih dan banyak senyum ramah gitu. Memang kalau itu banyak gitu kayak di Karules, kalau di Jakarta itu kan masih terkenal seperti itu ya. Nah, ini harus dipertahankan. Ada sekitar 22 rumah sakit provider Jasindo yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Puluhan rumah sakit provider Jasindo tersebut diharapkan mampu menyediakan layanan Jam Kestama VVIP yang sama baiknya. Dari Sulawesi Selatan, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Elisa Gabriela Purba beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.